Apa sih yang kamu rasain saat berada di toilet umum? Takut ya? Aku juga dulu gitu. Tapi kenapa ya kebanyakan pintu di toilet umum nggak mencapai lantai? Desainnya memang dibikin begitu karena beberapa alasan valid. Dan mungkin kamu juga udah tahu sebagiannya, tapi ternyata masih ada kejutan lainnya loh. Simak terus videonya. Kalau ada orang yang tiba-tiba pingsan atau sakit di toilet yang tertutup rapat, orang lain gak akan segera melihatnya kan? Padahal dalam kondisi darurat, sang korban harus segera mendapat pertolongan. Jadi tiap detiknya sangat berharga. Selain itu, orang lain akan lebih gampang ngelihat pengguna toilet yang pingsan kalau pintunya diberi celah. Dan yang terpenting, pintunya nggak perlu dijebol karena petugas medis bisa masuk lewat celah kecil di bawah pintu, kemudian ngebuka kuncinya dari dalam. Celah ini juga bisa dipakai untuk ngecek kondisi di dalam toilet. Kalau toiletnya kosong, bisa langsung digunakan. Dan kalau di dalamnya masih ada orang, pengguna lain nggak bisa asal nyelonong. Saat dia ngelihat sepasang kaki di dalam situ, dia bisa langsung nyari toilet lain atau ngantri. Dengan celah kecil ini, orang-orang di luar toilet juga nggak perlu ngantri terlalu lama. Mereka bisa memperkirakan waktu tunggu mereka sampai toiletnya kosong atau milih toilet lain aja. Toilet umum yang tertutup rapat kemungkinan besar kurang nyaman dipakai karena bau di dalamnya nggak gampang hilang. Tapi kalau di situ ada celah kecil, sirkulasi udara di dalam toilet akan lebih lancar. Dan berkat adanya celah ventilasi ini, bau nggak enak di situ juga bisa cepat menguap. Dan toilet umum yang pintunya diberi celah juga biasanya lebih murah karena bahan pembuatannya lebih sedikit. Biaya yang dikucurkan untuk membuat, membeli, dan memasang pintu ini juga bisa dipangkas. Dan pastinya, sang pemilik toilet juga sudah mempertimbangkan faktor ini matang-matang. Selain itu, pembagian bilik kamar mandi yang simple jauh lebih gampang dilakukan karena nggak tergantung pada tinggi plafon dan kontur lantai. Kondisinya akan jauh berlainan kalau kamu pengen bikin pintu toilet dari lantai sampai plafon, dan pembuatnya perlu usaha ekstra karena mereka perlu ngepasin ukurannya dan motong bahannya secara akurat. Di kebanyakan bisnis, hal ini malah bikin ribet dan ngeborosin uang. Celah di bawah pintu toilet umum juga bisa mencegah perilaku nggak senonoh. Secara psikologis, manusia akan menghindari hal-hal riskan dan membahayakan saat berada di tempat terbuka. Dan pintu toilet yang tertutup rapat bisa bikin mereka ngerasa lebih leluasa. Sehingga mereka bisa aja nyoret-nyoret tembok toilet atau ngerusak fasilitas di situ. Dengan celah ini juga, orang di luar toilet bisa ngelihat si biang kerok dan segera menghentikannya. Orang yang berada di dalam toilet tertutup akan sangat sulit keluar kalau kuncinya tiba-tiba macet. Dia akan terjebak di dalamnya dan harus minta tolong. Tapi kalau pintunya punya celah kecil, dia bisa gampang merayap keluar saat diperlukan. Pasti bikin was-was banget kan saat kamu buang air di toilet umum, tapi tiba-tiba air atau tisunya habis. Dan parahnya lagi, gak ada orang lain yang bisa segera nolongin kamu kalau toiletnya benar-benar tertutup. Nah, untungnya hal ini bisa diantisipasi dengan celah kecil di bawah pintu toilet. Dan orang lain bisa langsung datang untuk nolongin kamu biar kamu nggak kelamaan malu. Kamu pernah ngalamin hal konyol kayak gini nggak? Kalau pernah, komen di bawah ya. Di bilik toilet yang tertutup rapat, kita cenderung lebih suka berlama-lama. Kondisi di dalam situ terbilang lengang sehingga kita bisa keenakan dan lupa diri kalau di luar pintu ada orang lain yang nunggu giliran. Tapi kalau bilik toilet umum diberi celah, penggunanya cenderung terburu-buru supaya antrean di luar pintu nggak makin numpuk. Alasan yang satu ini mungkin udah sangat jelas lah ya, yaitu biar toiletnya lebih gampang dibersihin. Petugas kebersihan tinggal masukin alat pelnya ke celah di bawah pintu. Jadi dia nggak perlu buang-buang waktu untuk ngebuka dan menutup pintu cuma untuk ngepel lantainya. Apalagi kalau toiletnya sangat banyak, pasti dia bisa menghemat banyak waktu kan? Pembersihan lantai dengan mesin juga sama aja. Kalau di situ ada celah untuk ngalirin air, proses bersih-bersih toilet akan jauh lebih cepat dan efisien. Wah, info ini bisa jadi bahan obrolanmu saat kamu dikelilingi orang-orang nyebelin yang nyerocos terus tuh. Nimbrung aja dengan nyeritain fakta ini. Tapi ya udahlah, gak perlu kebanyakan ngeluhin celah kecil di bawah pintu toilet umum. Yang jadi pertanyaannya, kenapa kebanyakan pintu masuk toilet umum ngebuka ke dalam ya? Jadi saat masuk, kita perlu ngedorong pintunya. Dan saat keluar, kita perlu menariknya. Kenapa gak dibikin sebaliknya aja sih? Nah, dengan mekanisme pintu kayak gini, kita nggak perlu megang handle pintu dengan tangan basah saat keluar toilet. Cukup didorong pakai bahu juga bisa ngebuka kok, dan kita bisa langsung keluar.
Meskipun cara ini nggak berlaku di semua toilet umum, ada kalanya kita perlu megang kenop pintu untuk keluar. Tujuannya buat apa ya? Pastinya biar pintunya nggak ngalangin koridor. Kalau di situ lagi ada banyak orang, pintu yang ngebuka keluar malah akan menuh-menuhin tempat kan? Sehingga orang yang berjalan di dekatnya malah makin berkerumun di sekitar pintu. Di dekat toilet umum, biasanya juga ada tempat air minum bersama dan fasilitas lain. Dan pintu yang ngebuka keluar akan menyulitkan mereka yang mau menggunakan fasilitas tersebut. Belum lagi kalau mereka harus berjalan di sepanjang koridor dalam kondisi darurat, pasti akan sangat menyulitkan. Seharusnya pintu toilet umum dibikin supaya nggak menghambat atau menyulitkan jalur evakuasi. Dengan pintu toilet yang ngebuka ke dalam, keselamatan publik juga lebih terjamin. Pintu jenis ini punya kunci dan engsel di bagian dalam, jadi nggak akan ada orang iseng yang ngunci pintu dari luar. Selain itu, kalau pintunya ngebuka keluar, orang lain di luar toilet bisa kepentok kalau pengguna toilet tiba-tiba ngebuka pintu. Pintu yang ngebuka ke dalam juga bisa mengatasi bau nggak enak di toilet umum. Saat kita ngebuka pintu toilet umum, udara segar dari luar akan mengalir masuk dan menghalau bau tersebut. Tapi kalau pintunya ngebuka keluar, polanya akan kebalik, udara akan meniupkan bau busuk dari dalam, lalu meniupkannya keluar toilet. Kamu pasti juga menginginkan privasi saat berada di toilet kan? Dan pintu yang ngebuka keluar akan memperjelas bagian dalam toilet yang baru saja kamu pakai. Orang lain yang kebetulan lewat situ juga bisa gampang ngeliatnya. Lain halnya kalau pintunya ngebuka ke dalam, pintu yang didorong ke dalam juga bisa memudahkanmu saat cuci tangan. Dengan begini, kamu bisa memakai bahumu untuk membuka pintu tanpa harus megang handle-nya. Nah, yang terakhir ini berdasarkan pengamatan pribadiku sih, kita biasanya akan lebih terburu-buru saat mau masuk ke toilet daripada sebaliknya. Iya kan? Kita nggak tahu pasti kalau detik-detik krusial itu bisa sangat ngebantu dengan adanya pintu yang ngebuka ke dalam. Gimana? Kamu jadi makin tahu kan? Jangan lupa kasih jempolnya dan share video ini ke temenmu ya. Ada juga video lain yang bisa kamu tonton. Klik aja di sebelah kiri atau kanan layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.